Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Gita Perdiliana, Sufi Juleha, dan saya sendiri Salman Atal Faridi. Soal skema 2. Sebuah sistem telemetri dibangun untuk mengukur suhu ruangan atau pabrik secara jarak jauh. Sensor suhu yang digunakan adalah berjenis termokouple tipe K. Sistem dirancang untuk mengukur suhu 50 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Untuk kepentingan pemrosesan secara digital, maka output sensor LM35 disebut perlu dihubungkan dengan sebuah ADC 8 bit dengan tegangan referensi ADC sebesar 5 volt. Untuk keperluan penyesuaian level tegangan, maka diperlukan sebuah rangkaian pengkondisi sinyal antara sensor dan ADC. Spesifikasi komponen sistem. Salah satu keunggulan utama termokouple tipe K dibandingkan termokouple lainnya adalah dapat berfungsi dalam kondisi lingkungan yang kasar dan di berbagai atmosfer. Dua, dikenal sebagai termokouple tujuan umum karena temperaturnya yang luas. Tipe K memiliki umur yang lebih panjang dari tipe J karena kawat Fe besi tipe berkoordinasi dengan cepat, terutama pada suhu yang lebih tinggi. 4, tidak mahal. 5, memiliki waktu respon yang cepat. 6, ukuran kecil dan dapat diandalkan. 7, umumnya digunakan pada suhu di atas 540 derajat Celcius. Next, mencari resolusi sensor. Ft kurung min sama dengan T min kali S sama dengan min 50 derajat Celcius kali 41 kali 10 MV sama dengan min 0,00205 volt. T max sama dengan T max kali X kali S sama dengan 120 derajat Celcius kali 41 kali 10 MV sama dengan 0,0082 volt. Mencari ADC, nilai ADC. N sama dengan 8 bit tegangan. Itu ketutupan. V RPF sama dengan 5, V min sama dengan 0 volt, FI max sama dengan 2N min 1 per 2N kali VR sama dengan 2,8 min 1 per 2,8 kali 5 sama dengan 4,98 volt. Yang selanjutnya adalah gambar skematik. Di sini dari gambar ini kita bisa lihat ya, T itu diteruskan ke sensor. Dari T sendiri maksimalnya ada 200 derajat Celcius, T minnya min 50 derajat Celcius. Lalu dari sensor diteruskan ke VT-nya, di sini VT maksimalnya 0,0082 volt dan FT minnya 0,00205 volt. Lalu diteruskan ke rangkaian pengkondisi sinyal sendiri, diteruskan lagi ke FI-nya. FI max-nya adalah 4,98 volt dan FI min-nya 0 volt. Jadi tidak ada bilangannya. Lalu diteruskan ke ADC, if R-nya adalah 5. Next. Resolusi pengukuran dari perhitungan yang tadi kita lakukan, yang pertama persamaan alih fungsi. FI max-nya sama dengan FT max A plus B 4,98 sama dengan 0,0082 A plus B. FI min-nya sama dengan FT min A plus B 0 sama dengan 0 min 0,00205 A plus B.
4,98 sama dengan 0,0082 A plus B. Lalu 0 sama dengan min 0,00205 A plus B dibagi 4,8 sama dengan 0,01025 A. Kemudian disubstitusikan menjadi nilai A-nya 485,85 dan B-nya sama dengan 1. Sehingga didapatkan persamaan fungsi ahlinya sebagai berikut, yaitu FI sama dengan 485,85 dikali FT-nya plus 1. Next. Yang nomor 2 ada resolusi tegangan pada masukan ADC. Perhitungannya delta FI sama dengan if R dibagi 2N, 2 pangkat N sama dengan 5 dibagi 2 pangkat 8. Hasilnya 0,01953125 volt. Lalu yang ketiga, ada resolusi tegangan pada masukan rangkaian kondisi sinyal. Delta FT sama dengan delta FI dibagi A sama dengan 0,01953125 dibagi 485,85. Lalu hasilnya ada 0,0000402 volt. Dan yang keempat, ada resolusi pada masukan sensor, yaitu delta T sama dengan delta FT dibagi S sama dengan 0,0000402 dibagi 41 dikali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 0,98 derajat Celcius. Next. Oke, selanjutnya itu ada pengecekan dari tabel. Di sini untuk suhunya itu sudah ditentukan, yaitu dari min 50 derajat Celcius untuk yang terendah dan yang tertingginya itu sampai 200 derajat Celcius. Pada tabel ini menghitung mencari output sensor termokabel, terus ada output pengkondisi sinyal dan nilai ADC. Untuk menentukan hasil dari tabel ini memerlukan itu perhitungan, yaitu di selanjutnya. Nah, yang pertama ada perhitungan dari output sensor termokabel, itu rumusnya T dikali S, yaitu untuk perhitungan pertama min 50 derajat Celcius dikali S-nya 41 kali 10 pangkat min 6, itu hasilnya adalah min 0,00205 volt. Lalu yang kedua itu untuk suhu min 10 derajat Celcius, yaitu hasilnya adalah min 0,00041 derajat Celcius. Lalu yang ketiga itu 50 derajat Celcius dikalikan dengan sensitivitasnya itu sama dengan 0,00205 volt. Lalu yang 100 derajat Celcius itu hasilnya adalah 0,0041 volt. Lalu yang terakhir itu 200 derajat Celcius itu hasilnya adalah 0,0082 volt. Nah, setelah menghitung output sensor termokabel, yaitu menghitung output dari pengkondisi sinyal. Itu rumusnya adalah VI sama dengan 485,85 itu dikali dengan min 0,00205 ditambah dengan 1, yaitu hasilnya adalah 0,004. Lalu yang kedua di sini VI sama dengan 485,85 dikali dengan min 0,00041 ditambah 1, itu hasilnya adalah 0,8 volt. Lalu yang ketiga itu 485,5 dikali dengan 0,00205 ditambah dengan 1, itu hasilnya 1,99 volt. Lalu yang keempat itu ada PI sama dengan 485,85 dikali dengan 0,0041 ditambah 1, itu hasilnya adalah 2,99. Lalu yang terakhir itu 485,85 dikali dengan 0,0082 ditambah 1, itu sama dengan 4,98 volt. Lalu perhitungan yang terakhir itu menghitung nilai ADC, yaitu rumusnya adalah output pengkondisi sinyal dibagi dengan resolusi ADC. Untuk perhitungan yang pertama itu berarti 0,004 dibagi dengan 0,01953125 itu hasilnya adalah 0,2.
Sedangkan untuk yang percobaan yang kedua itu hasilnya adalah 40,96, lalu yang ketiga itu 101,88, yang keempat itu ada 153,0,88, lalu yang terakhir ini hasilnya adalah 254,976. Nah, berikut ini adalah gambar rangkaian dari pengkondisi sinyal. Mungkin bisa langsung ke simulasinya aja. Nah, pada rangkaian ini tuh terdapat 3 buah op-amp, yaitu yang pertama di sini ada op-amp voltage follower, yang nilainya akan sama dengan tegangan keluarnya. Nih, misal output pada sensor ini kita masukkan yaitu 0,0082, maka dia akan masuk ke dalam R1. Setelah itu, dia akan masuk lagi ke op-amp inverting. Setelah itu baru ke op-amp summing amplifier. Nah, untuk daerah sini itu adalah rangkaian op-amp summing amplifier karena penjumlahan. Nah, sedangkan yang di atas ini itu ada tegangan DC sebesar 5 volt. Kenapa? Karena nilai tegangan mikroprosesor itu sebesar 5 volt. Nah, dia akan masuk ke R6 lalu ke R7 dan bisa dilihat pada rangkaian ini dari R5 ini akan dijumlahkan secara bersamaan dan di sebelah sini tuh hasil output kondisi sinyal. Oke, mungkin disimulasikan. Misal di sini output dari sensornya itu kan paling tertinggi itu 0,0082 volt. Jadi maka hasilnya itu ada 8,2 mV dan output dari pengkondisi sinyalnya itu adalah 4,969 volt. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil perhitungan dan simulasi itu hampir mendekati dengan selisihnya itu hanya 0,00 berapa gitu. Mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Dari presentasi kelompok 10, apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk kita, bagaimana cara kerja rangkaian tersebut? Baik, saya akan menjawab. Nama rangkaian yang kami buat adalah rangkaian pengondisi sinyal. Nah, cara kerjanya sendiri dengan mengubah level sinyalnya, yaitu melakukan penguatan ataupun peredaman pada sinyal tersebut. Salah satu faktor yang paling penting adalah impedansi masukan atau input yang ditawarkan di sensor tersebut. Jawabannya sekian. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya mau menanyakan kepada Salman. Sebutkan 3 penguat yang ada pada rangkaian pengkondisi sinyal. Rangkaiannya itu inverting amplifier, terus voltage follower, dan summing amplifier. Baik, pertanyaan selanjutnya saya akan menanyakan untuk Siti. Siti, tolong jelaskan secara singkat perhitungan dan rumus salah satu dari yang digunakan pada rangkaian pengondisi sinyal tersebut. Oke, baik. Mungkin saya mau ngejelasin tentang cara perhitungan mencari nilai resistornya ya. Misal di sini saya mencari nilai resistor dari R2, yang dimana untuk R1-nya itu kan udah ditentukan itu 100 ohm. Jadi kalau untuk mencari R2 sendiri itu rumusnya adalah R1 dikalikan dengan A. A itu tadi yang sudah dijelaskan pada PPT sebelumnya, yaitu H
hasilnya adalah 485,85. Jadi 100 ohm dikali dengan 485,85. Jadi R2-nya itu adalah 48,585 kilo ohm. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih, Siti. Sekian presentasi dan pertanyaan dan jawaban yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.